Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen Universitas Pancasakti Bekasi semester 4. Nama saya Aziz, NIM saya 28921503660 Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil tugas saya dalam memenuhi ujian tengah semester 4 dalam mata kuliah Manajemen Operasional yang diampu oleh Bapak Dermawan MM. Baik, sebelum memasuki materi Manajemen Operasional, alangkah baiknya kita mulai presentasi ini dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, materi yang akan kita bahas adalah sebuah pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Dermawan, yaitu adalah kegiatan manajemen operasional dan berikan contoh aktivitas nyata dan juga ada tahapan penerapan yang harus dilakukan manajemen operasional suatu perusahaan yang kita ketahui dengan disebutkan contoh nama bisnis dan juga perusahaannya. Oke, kita akan bahas adalah suatu manajemen operasional yang ada di lingkungan perkantoran yang produktif. Oke, langsung aja kita memasuki materinya. Pendahuluan. Dalam setiap segi proses perkantoran yang produktif, kantor harus menyediakan fasilitas kerja yang lengkap. Persaingan di antara kantor atau perusahaan yang semakin ketat menuntut para karyawan untuk bertindak semakin cepat untuk mencapai peningkatan produktivitasnya. Peningkatan ini bisa ditunjang dengan adanya penyediaan fasilitas kerja yang dapat membantu dan menyemangati karyawan dalam menyiapkan pekerjaan kantor dengan baik. Dalam menyelesaikan tugas-tugasnya, sehubung dengan pekerjaan kantor yang diperlukan, berbagai fasilitas agar tujuan yang telah ditetapkan suatu kantor dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Adapun fungsi dari fasilitas sarana kantor adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menghemat secara fisik, tenaga, dan pikiran manusia dalam melakukan pekerjaannya. Dua, mengurangi kebosanan dan keletihan bekerja apabila harus mengerjakan pekerjaan yang berulang-ulang. Yang ketiga adalah menghemat waktu. Sementara itu, fungsi dari prasarana kantor adalah untuk memotivasi para karyawan agar mau bekerja dengan giat dan antusias untuk mencapai hasil yang optimal. Dengan demikian, dapat meningkatkan produktivitas pada suatu kantor tersebut. Pada umumnya, peningkatan produktivitas kantor merupakan hasil dari fasilitas kerja dan kemauan dari karyawan itu sendiri. Artinya, peran fasilitas kerja terhadap peningkatan produktivitas itu sangat penting. Dengan ketersediaannya manajemen sarana dan prasarana adalah sebagai bentuk pengelolaan fasilitas sebagai penunjang kerja yang lengkap, maka karyawan akan terdorong untuk meningkatkan performanya. Dampak yang timbul dari kondisi tersebut yaitu kinerja karyawan akan lebih optimal dan tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan juga efisien. Konsep manajemen sarana prasarana. Manajemen sarana prasarana kantor dapat didefinisikan sebagai proses kerja sama pendayagunaan semua sarana dan prasarana kantor secara efektif dan efisien. Manajemen sarana dan prasarana kantor itu sendiri meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, pengawasan, penyimpanan, dan juga penataan serta penghapusan. Manajemen sarana prasarana yang baik dihadapkan dengan menciptakan kantor yang lebih bersih, rapih, dan indah sehingga menciptakan kondisi yang menyenangkan bagi para karyawan di kantor tersebut. Secara umum, tujuan manajemen prasarana kantor adalah memberikan layanan secara profesional di bidang sarana dan prasarana kantor. Tujuannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana kantor melalui sistem perencanaan dan juga pengadaan yang hati-hati dan juga seksama. Kedua, untuk mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana kantor secara tepat dan juga efisien. Yang ketiga, untuk mengupayakan pemeliharaan sarana dan juga prasarana sehingga keberadaannya ini selalu dalam kondisi yang siap pakai ketika setiap diperlukan oleh semua personel kantor. Manajemen sarana prasarana terwujud sebagai suatu proses yang terdiri atas langkah-langkah tertentu secara sistematis, yaitu perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, inventaris, dan juga penghapusan. Prasarana kantor ditinjau dari fungsi, jenis, dan juga sifatnya, yaitu adalah yang pertama, ditinjau dari fungsinya terhadap kegiatan operasional di kantor berfungsi tidak langsung, sedangkan prasarana kantor berfungsi langsung. Yang kedua, ditinjau dari sifatnya dapat dibedakan menjadi fasilitas fisik dan juga non-fisik. Yang ketiga, ditinjau dari sifat barangnya, dapat dibedakan menjadi barang bergerak atau yang barang yang tidak bergerak. Prasarana kantor dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama perabot dan juga tata ruang, dan kedua adalah kondisi fisik.
Perencanaan kebutuhan prasarana kantor. Perencanaan adalah suatu proses pemikiran dan juga menetapkan kegiatan-kegiatan atau program-program yang akan dilakukan di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, perencanaan prasarana kantor dapat didefinisikan sebagai suatu proses pemikiran dan juga menetapkan program pengadaan fasilitas kantor, baik yang berbentuk sarana maupun prasarana kantor yang dimana akan datang untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan kebutuhan sarana kantor meliputi apa yang dibutuhkan, di mana dibutuhkan, kapan dibutuhkan, bagaimana sarana dan prasarana dibutuhkan, dan siapa juga yang membutuhkan. Poin apa? Apa ini adalah logistik yang dibutuhkan harus menjamin semua penyelenggaraan organisasi baik yang bersifat fungsional atau sifat penunjang. Kedua fungsi ini berlangsung dengan lancar dan juga efisien. Yang kedua ada poin di mana. Hal ini menyangkut pada lokasi atau tempat penyelenggaraan ketika kegiatan ini terbatas pada satu tempat tertentu atau tersebar di seluruh kegiatan yang diselenggarakan. Poin ketiga ada kapan. Sarana dan prasarana itu dibutuhkan di sebuah kantor tersebut. Dan juga ada bagaimana dilihat dari seginya, yaitu adalah bagaimana proses pemakaian sarana dan prasarana dan juga bagaimana karyawan itu menggunakannya. Yang kelima adalah siapa yang membutuhkan. Bahwa karyawan merupakan unsur terpenting dalam seluruh proses administrasi dan juga penggunaan sarana dan prasarana dalam kantor tersebut. Pengadaan prasarana kantor. Pengadaan prasarana kantor pada dasarnya merupakan upaya merealisasikan rencana pengadaan prasarana yang telah disusun sebelumnya. Pengadaan merupakan serangkaian kegiatan menyediakan berbagai jenis sarana dan prasarana kantor sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai tujuan perusahaan. Kebutuhan sarana prasarana dapat berkaitan dengan jenis dan spesifikasi, jumlah, waktu, tempat, dan harga serta sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Penyimpanan prasarana kantor. Penyimpanan merupakan salah satu fungsi yang penting dalam manajemen sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana ini yang diadakan dengan berbagai cara, mungkin saja tidak langsung digunakan berbagai kegiatan pengadaan penyangkutan, yaitu ada klasifikasi dan juga tempat penyimpanannya. Distribusi prasarana kantor. Distribusi adalah kegiatan pemindahan barang dan tanggung jawab dari seorang penanggung jawab penyimpan kepada unit-unit dan juga orang-orang yang membutuhkannya. Ada 3 langkah pendistribusian, yaitu penyusunan alokasi barang, dan juga ada pengiriman barang, dan juga penyerahan barang. Penggunaan dan pemeliharaan prasarana kantor. Begitu prasarana yang telah diadakan dan didistribusikan, berarti prasarana tersebut sudah berada dalam tanggung jawab personel kantor tersebut. Atas pelimpahan itu pula, bagian-bagian atau personel kantor tersebut berhak memakainya untuk kepentingan segala aktivitas di kantor. Dalam kaitan dengan pemakaian prasarana kantor tersebut, ada 2 prinsip yang harus diperhatikan, yaitu adalah prinsip efektivitas dan juga efisiensi. Dengan prinsip ini, berarti semua pemakaian prasarana kantor harus ditujukan semata-mata dalam rangka memperlancar mencapai tujuan organisasi tersebut, agar lebih efisien dan juga agar lebih baik. Selanjutnya ada inventarisasi prasarana kantor. Ini adalah semua kegiatan dan usaha untuk memperoleh data yang diperlukan mengenai sarana dan juga prasarana yang dimiliki. Inventaris ini yang dilakukan di setiap organisasi bisa saja berbeda. Namun pada dasarnya semua dilakukan dengan tujuan yang sama. Yang pertama adalah agar peralatan tidak mudah hilang, adanya bukti secara tertulis kegiatan pengelolaan barang, memudahkan dalam pengecekan barang, memudahkan dalam pengawasan. Selanjutnya ada penghapusan prasarana kantor. Selama proses inventaris, kadang-kadang petugas menemukan prasarana yang rusak berat. Prasarana itu tidak dapat digunakan dan tidak dapat lagi diperbaiki. Seandainya diperbaiki, perbaiki akan melalui biaya yang sangat besar sehingga lebih baik membangun yang baru daripada memperbaikinya. Demikian pula, ketika melakukan inventarisasi prasarana kantor, petugas mungkin menemukan beberapa prasarana yang jumlahnya berlebihan sehingga tidak digunakan lagi, dan prasarana kuno yang tidak sesuai dengan situasi. Apabila semua prasarana tersebut tetap dibiarkan atau disimpan, antara biaya pemeliharaan dan penggunaannya secara teknis ekonomis tidak akan seimbang. Oleh karena itu, terhadap semua barang ataupun prasarana kantor tersebut perlu dilakukan penghapusan. Penghapusan sebagai salah satu fungsi manajemen sarana dan prasarana kantor memiliki arti adalah pertama, mencegah membatasi kerugian dan juga pemborosan biaya, meringankan beban kerja dan juga tanggung jawab pelaksana inventaris, membebaskan satuan organisasi dari pengurus dan pertanggungjawaban barang yang tidak produktif lagi, membebaskan ruang atau perkarangan kantor dari penumpukan barang-barang yang tidak dipakai lagi. Kita ada di ujung presentasi, yaitu ada kesimpulan.
Kesimpulan manajemen prasarana kantor didefinisikan sebagai proses kerja sama pendayagunaan semua prasarana kantor secara efisien dan juga efektif. Manajemen prasarana kantor itu sendiri meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, dan juga pemeliharaan, inventaris, dan juga penghapusan. Tersedianya prasarana kantor sebagai penunjang berlangsungnya pekerjaan kantor yang cukup dengan kualitas yang baik sangat dibutuhkan setiap organisasi dimanapun untuk menyelenggarakan kegiatan untuk mencapai tujuannya yang diharapkan. Tanpa adanya prasarana, mustahil tujuan akan dicapai. Demikian halnya kantor. Tempat berlangsungnya kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan ketatausahaan atau administrasi juga sangat diperlukan prasarana kantor, bahkan tidak akan ada pekerjaan kantor yang berkaitan dengan prasarana. Dengan adanya manajemen prasarana kantor yang baik, diharapkan pekerjaan kantor membutuhkan dukungan prasarana yang memadai agar tujuan pelaksanaan pekerjaan kantor dapat tercapai dengan optimal. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam menyampaikan materi yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.